berbahagia ini kita akan mengkaji kembali, mengulang kembali tentang surah Al-Fatihah. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah yang akan kita baca ini adalah bahagian dari rukun sholat yang setiap hari kita baca. Sampai Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholatnya, maksudnya tidak sah sholatnya seseorang yang apabila di saat sholat dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang sholat tidak dia baca surah Al-Fatihah atau kurang bacaannya, seharusnya 7 ayat, dia baca 6 ayat, maka tidaklah sah sholat yang dia lakukan. Begitulah pentingnya surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah ini adalah bahagian daripada surah Al-Quran yang mesti kita hafal. Mesti kita hafal. Kenapa? Karena ini adalah bahagian daripada rukun sholat yang 3. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan nikmat di saat membaca surah Al-Fatihah itu bukan hanya sekedar kita hafal tepat bacaannya, tapi kalau bisa kita pahami makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Tahu kita arah kemana tujuan yang kita baca. Yang akan kita ulang kaji kembali tentang surah Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah ini adalah disebut dengan surah pembuka. Maksudnya pembuka daripada lembaran Al-Quran yang akan kita baca. Biasanya nama surah itu diambil dari kata yang terkandung dalam surah itu. Contoh surah An-Nas. Kenapa dia disebut surah An-Nas? Karena dalam surah An-Nas itu ada kata An-Nas, Malikin Nas. Surah Al-Falaq. Kenapa disebut dengan surah Al-Falaq? Karena dalam surah Al-Falaq itu ada kata Al-Falaq, ada kalimat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Sedangkan surah Al-Fatihah ini berbeda. Tidak ada dalam surah itu kata Al-Fatih. Tapi dia disebut dengan surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena makna Al-Fatih itu adalah pembuka. Artinya bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surah yang pertama kali kita dapatkan dalam lembaran Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini juga disebut dengan Sab'ul Masani. Apa arti Sab'ul Masani? 7 ayat yang diulang-ulang di saat sholat. Makanya Al-Fatihah ini 17 kali kita baca dalam satu hari satu malam. Karena jumlah rakaat sholat dalam satu hari satu malam itu adalah 17 rakaat. Maka surah Al-Fatihah ini 17 kalilah kita baca satu hari satu malam. Maka sangat menyedihkan ketika ada seorang muslim tidak hafal surah Al-Fatihah. Itu namanya itu. Aku surah Al-Fatihah pun enggak dapat Ustaz. Ini udah gawat itu. Surah Al-Fatihah pun enggak hafal, itu sudah gawat itu. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini sejatinya seorang muslim wajib dia baca 17 kali satu hari satu malam. Itu dia. Tentu harapan kita dengan adanya pengajian seperti ini, di saat kita membaca surah Al-Fatihah itu, kita tidak hanya sekedar membaca. Tidak hanya sekedar membaca. Tapi paling tidak paham kita, tahu kita makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu
sekalipun kita tidak hafal terjemahan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Nanti akan kita sampaikan. Maka surah Al-Fatihah ini juga disebut dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang di saat kita sholat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bismillahirrahmanirrahim dan bismillahirrahmanirrahim. Ayatum minha. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah merupakan bahagian daripada ayat surah Al-Fatihah itu. Maka di saat kita sholat mesti kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita lupain. Karena itu adalah ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah. Fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Sekalipun ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat yang ke-7 daripada surah Al-Fatihah itu adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi pemahaman yang kita ambil, pendapat yang kita ambil bahwasanya adalah ayat yang ke-7 daripada surah Al-Fatihah itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa yusannu, disunnahkan, hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Disunnahkan ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu mengucapkan ta'awudz, a'udzu. Sedangkan bismillah itu rukun, mesti kita baca. Maka kalau kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Fatihah, baik dalam sholat maupun di luar sholat, hukumnya bagus sunnah. Tapi kalau kita imam, tidak disunnahkan dijaharkan, cukup disirkan. Karena itu bukan bahagian daripada surah Al-Fatihah. Karena imam Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, kata Allah, maka jangan lupa untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di antara bacaan sholat yang disunnahkan membaca a'udzu dan disunnahkan membaca bismillah hanya yang berkenaan dengan ayat Al-Quran. Surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Di luar daripada itu tidak disunnahkan membaca bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi katsir. Tidak disunnahkan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi katsir. Tapi kalau surah Al-Fatihah dan surah setelah surah Al-Fatihah yang kita baca, maka dibacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan bacaan ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Anda usah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hanya kita baca itu di saat baca surah Al-Fatihah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadang ini kita baca a'udzu di saat baca surah Al-Fatihah hanya di luar sholat. Kalau kita mendoakan, imam membaca Al-Fatihah kata A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ternyata di dalam sholat pun disunnahkan membaca a'udzu di saat membaca surah Al-Fatihah. Bapak Ibu. Mari kita baca A'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Aku berlindung billahi kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Rajim itu dirajam. Kalau sudah dirajam kan, bahasa dirajam itu disiksa, terkutuk. Dirajam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka dalam hati kita, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Guru-guru kita ajarkan, kalau kita mimpi buruk katanya tengah malam, sampai kita terbangun, kadang itu mimpi buruk dia. Kejar-kejar. Tahap yang bisa ngejar dia tengah malam tuh, mimpi buruk dia tengah malam tuh, sampai dia terbangun. Sering kita gitu itu bangun. Rupanya mimpi itu apa yang kita pikirkan sebelum tidur, dia datang waktu tidur. Apa yang kita pikirkan di sebelum sholat, biasanya itu yang datang di saat sholat. Makanya katanya salah satu trik untuk mendapatkan kehusuan dalam sholat itu sudah dimulai sebelum sholat. Qabliyah dulu, wudhu dulu, zikir dulu. Ini kadang kita masbuknya kita kan. Apa enggak terbayang misalnya sholat, Allahu Akbar. Teringat dia cerita kawannya sama Tuhan. Baru cerita dia, teringat dia. Benar enggak? Mulai dari sebelum sholat itu kita sudah siap. Karena apa yang kita pikirkan sebelum sholat, itu yang datang nanti di saat sholat. Jadi udah siap-siap dia. Wudhu dia udah siap betul-betul. Maka kata guru kita, kalau kita tengah malam bermimpi, kita mimpi yang buruk, sampai kita terbangun, maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian meludah ke sebelah kiri 3 kali. Jangan pakai ludah, Pak, marah orang rumah kita nanti. Nah, dia di samping kita. Habis itu tidur balik lagi, insyaallah hilang. Itu dia, ludah sebelah kiri. Kenapa? Karena bisa saja itu adalah ulah daripada setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulah sebelah kiri. Sebelah kiri baru kita tidur lagi, maka insyaallah itu akan terhindar, tidak lagi datang dia. Karena itu bisa jadi ulah setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Itulah arti a'udzu. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaiton, dari godaan syaitan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Jadi artinya, maknanya itu. Dengan menyebut nama Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Wah, luar biasa pengasihnya Allah ini. Bisa kita bayangkan. Pengasihnya Allah tidak pandang bulu, Ar-Rahman. Mau sholat, tak sholat, taat, tak taat. Kasih Allah. Diberikan Allah. Di dunia ini. Di dunia. Semua ini diberikan Allah. Ar-Rahman. Pengasihnya Allah. Siapa saja yang hidup di dunia ini, mendapatkan Ar-Rahmannya Allah. Pengasihnya Allah. Mau taat, tak taat, sholat, tak sholat, puasa, tak puasa, zikir, tak zikir, mendapatkan Ar-Rahman, kedermawanannya Allah. Allah kan maha dermawan, makanya kita tidak ya Arhamar Rahim, wahai yang paling dermawan di antara orang yang dermawan. Dermawan Allah, baik kebaikan Allah. Maka dikatakan bahwa
tingkatan takwa yang sesungguhnya itu takutnya seseorang kepada seseorang bukan karena kekuasaannya, bukan karena takut dia akan siksaannya, Pak. Makanya dikatakan takut kepada Allah tidak seperti takut kepada binatang buas. Kita takut kepada binatang buas karena kita takut nanti, Pak. Sehingga kita takut kita. Orang yang baik sama kita, Pak, takutlah kita sama dia, Pak. Segan kita sama dia. Takut kita tersinggung ucapannya. Karena dia baik kali. Luar biasa dia baiknya, Pak. Wah, luar biasa baiknya. Sehingga kita, perasaan kita takut sama dia. Takut dalam artian segan kita sama dia. Kenapa kita segan? Karena kebaikannya. Bukan karena, bukan jahatnya dia, enggak, Pak. Bukan karena jahatnya kita takut sama dia. Tapi karena baiknya luar biasa dia. Ya, pesta kita, Pak. Disalamkannya lah uang 5 juta, Pak. 3 hari 3 malam dia di situ. Tidur lagi dia di situ, Pak. Ya, setiap kali kita jumpa, dikasihnya uang selalu. Apa enggak takut segala kita samanya? Ya, Pak. Karena kebaikannya itu. Makanya seseorang itu ada yang disegani karena kebaikannya, Pak. Takut orang sama. Segan orang. Baiknya, Pak. Bagaimana dengan Allah Subhanahu? Takwa sebenarnya sesungguhnya itu. Bukan karena takut siksa Allah, bukan karena takut tentang ancaman Allah, tapi dia takut kepada Allah atas dasar kebaikan yang sudah Allah berikan kepada dia. Tidak bisa dia balas kebaikan Allah itu. Sehingga apa yang dilakukan membalas itu tidak bisa dia balas. Sehingga apa yang disenangi Allah itulah yang dilakukan. Sedangkan sama manusia pun kita begitu, Pak. Sama manusia aja kita begitu, Pak. Singkin baiknya Bapak itu sehingga ucapannya bagus, tingkah lakunya bagus di depan Bapak. Karena baik Bapak itu samanya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu? Ternyata kebaikan Allah inilah yang mesti harus kita takuti. Takut kita Allah Subhanahu wa ta'ala tidak senang sama kita karena sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ar-Rahman, pengasih Allah, luar biasa kasih sayang Allah kepada kita semua. Ar-Rahim, penyayang Allah. Ar-Rahim nanti ada yang mengatakan para ulama kita di akhirat nanti kita dapat. Tidak semua orang dapat Rahman nanti dapat Rahim di akhir. Ar-Rahim ini lagi lebih dasar, Pak. Rahmat itu 100 dia. Allah ciptakan 100. Satu rahmat itu diberikan di dunia ini. Rahmat yang 100 itu. Satu diberikan di dunia ini. Rahmat yang 100 inilah binatang buas sayang dia kepada anak. Itulah dia. Padahal dia seekor binatang buas. Tapi karena rahmat itu, maka dia sayang kepada anak. Inilah rahmat yang kita bersekali sayang di dunia. 99 lagi disimpan nanti diberikan di akhirat. Wah, itu yang bisa. 99 lagi. Makanya nanti ada ungkapan yang mengatakan, Inna rahmati ghalabat sakti. Rahmatku, kata Allah, mengalahkan kemurkaanku di akhirat. Rahmat inilah yang kita harapkan juga nanti di akhirat ini. Kan gitu namanya. 99 rahmat itu nanti Allah berikan di akhirat. Rahmat itu sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita di antara sekian makhluk yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah nanti di akhirat. Ar-Rahmanir Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ternyata rahmat Allah itu tidak hanya kita dapatkan di dunia ini saja. Di akhirat pun nanti Allah berikan. Dan ini maksudnya. Rahman Rahim. Baik. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha. Dari ayat ini bisa juga kita pahami, ternyata ayat yang pertama kali kita jumpai dalam Al-Quran tidak berbicara tentang yang lain, tapi yang berbicara tentang kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah pengajian kita ini baru 2 kalimat. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Inilah pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat.